Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur ada kesempatan bagi kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini, dan juga membaca dan merenungkan firman Allah. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 45 kita lanjutkan. Kejadian pasal 45 kita melihat ini satu peristiwa yang sangat membahagiakan, ya, di mana Yusuf menunjukkan kasihnya yang luar biasa bagi saudara-saudaranya, dan tidak ada kemarahan bagi Yusuf, walaupun kita lihat saudara-saudaranya begitu takut, ya, tetapi Yusuf menghibur saudara-saudaranya. Mari kita membaca Kejadian pasal 45 ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat pertama, Kejadian 45. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Bersama-sama Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan amin. Wah, kasih yang luar biasa, ya. Seorang Yusuf, pembesar, seorang yang berkuasa di Mesir. Nah, kita tidak melihat dia seorang yang berkuasa, tapi kita melihat seorang yang telah dizolimi, seorang yang telah mengalami penganiayaan sebelumnya, seorang yang pernah difitnah.
seorang yang pernah dipenjarakan, boleh dikatakan seorang yang pernah kesakitan luar biasa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, menarik sekali, dia mengerti, memahami segala perjalanan hidupnya, mengapa dia harus mengalami semua itu. Dia mengerti arti kehidupannya. Itu sebabnya dia berkata, ya menarik di ayat 3 ya. Di ayat 3, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Mengapa takut dan gemetar? Mereka mengerti bahwa dulu mereka telah membenci saudaranya ini, yaitu Yusuf ini. Mereka sudah menganiaya Yusuf, sudah menjual Yusuf. Jadi sekarang ada kesempatan bagi Yusuf untuk membalas dendam. Nah, saudara-saudaranya ketakutan, ya, sadar akan perbuatan mereka, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Wah, ini kita ada di depan seorang pembesar yang punya kuasa yang dahsyat. Dan orang ini dulu kita sakiti, orang ini dulu kita benci, orang ini dulu kita mau bunuh dia. Wah, ini bisa sekarang dia gilirannya mau bunuh kita. Ya, tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yusuf mengerti kondisi saudara-saudaranya. Yusuf mengerti keadaan saudara-saudaranya. Perasaannya tahu. Ya, paham sekali ya Yusuf ya. Maka dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, ayat 4, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Wah, kira-kira begini, saudara-saudaranya ya di hadapannya berlutut. Terus Yusuf, akulah Yusuf yang kalian jual itu. Wah, gawat, selesai kita. Mungkin itu bisa pandangan dari saudara-saudaranya. Ya, ditekankan, akulah Yusuf yang kau jual. Habis kita. Ya, bisa itu perasaan yang gundah gulana ada pada saudara-saudaranya Yusuf. Nah, tetapi Yusuf menenangkan hati mereka. Ya, dikatakan ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, di ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, dia positif ya kalau kita lihat Yusuf ini ya. Jadi memang kalian yang menjual aku, tapi nggak usah nyesal deh, nggak usah terlalu sedih banget kenapa kami harus menjual. Enggak, itu cara Tuhan. Wah, nah itu cara Tuhan. Jadi bukan kalian yang menyuruh saya. Ya, lembut sekali kalimatnya ya. Ya, jadi mau berkata itu bukan karena kejahatan kalian, padahal memang mereka jahat ya, saudara-saudara jahat. Tetapi itu Tuhan pakai ya sebagai alat bagi Yusuf supaya dia sampai ke Mesir, bahkan sampai ke istana. Ya. Nah, Yusuf berkata, ini cara Tuhan. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi sorry. Ya, Yusuf ya mengerti perjalanan hidupnya dan tidak menyesali bahwa saudara-saudaranya sudah menjual dia. Bahkan Yusuf menenangkan hati saudara-saudaranya, dan ini menarik ya, berkata bahwa ini Allah yang menyuruh, Allah yang mempersiapkan semuanya itu ya, jangan menyesal. Nah, rupanya cara kerja Allah ini luar biasa. Untuk kita masuk dalam keberhasilan, ya kalau kita lihat melalui peristiwa Yusuf, salah satunya adalah diizinkannya masa-masa kelam harus kita lalui, masa-masa sukar harus kita lalui, diizinkannya orang-orang terdekat
juga dengan kita, bisa tidak suka kepada kita, bisa menzolimi kita, ya, membenci kita. Tapi ini cara Tuhan, ya. Memang Yusuf tidak menghendaki hal seperti itu. Siapa yang mau dia mengalami penganiayaan? Ya, tetapi Tuhan bisa pakai itu. Nah, ini Tuhan yang menyuruh dikatakan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Wow. Udah, kakak-kakakku, adik-adikku, ya gitu-gitu. Jangan susah hati. Saya Yusuf yang kalian jual itu, tapi saya sudah berhasil seperti ini. Untuk kalian juga, kalian akan mengalami ya ketenangan, akan mengalami kebahagiaan, karena ini masih panjang ini kesusahan ini, masih 5 tahun lagi ada kelaparan. Jadi saya ada di sini supaya kalian nanti terpelihara di sini. Ayo sekarang pulang saja, panggil bapak, bawa ke sini. Ini makanan apa segala macam bawalah, kereta bawa semua, jemput bapak. Ini tentu akan membahagiakan mereka. Ya, dan memang benar ya, dikatakan, segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Dan Yusuf telah menyediakan tempat bagi mereka, yaitu di Gosen. Nanti datang di Gosen. Gosen itu tempat untuk peternakan, ya, ada rumput-rumput subur di sana, bagus di sana, lahan peternakan. Dan sementara orang Mesir kan tidak suka beternak, jadi daerah Gosen akan diberikan kepada mereka. Nanti ketika bapaknya datang, akhirnya bangsa ini pun ada di Gosen, ya. Dan kamu telah melihat dengan matamu sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku. Jadi artinya begini, dulu yang saya sampaikan tentang mimpi itu, ya, terwujud juga, dan beritahukan kepada bapak. Bapak pasti ngerti itu, kira-kira begitu, ya. Kasih yang luar biasa mengalir dari kehidupan dari seorang pribadi yang bernama Yusuf, yang tidak sakit hati ketika diperlakukan oleh saudara-saudaranya, karena dia mengerti jalan hidupnya. Walaupun ada tantangan, pergumulan yang datang silih berganti, tetapi dia selalu melihat bahwa Allah selalu menyertai dia, dan ada rancangan Allah yang indah dalam hidupnya, ya. Kalau kita melihat, pemazmur berkata, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Jadi penyertaan Tuhan luar biasa, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi Yusuf mengalami itu, ya, hidup-hidup yang kelam karena mengalami penderitaan, tetapi di situ dia hadapi hingga pada akhirnya lewat semua, dan masuklah dia ke dalam kemuliaan. Ya, ini suatu kemuliaan karena dia adalah orang nomor 2 di Mesir. Nah, kasihnya mengalir, bukan kasih yang pura-pura, ini kasih yang tulus. Maka tanpa ya ragu-ragu, ya, tanpa jaga diri, jaga jarak deh kalian ini, pakaian kalian jelek, wajah kalian juga udah kumel, saya ini raja, kita harus jauh-jauh. Tidak. Perhatikan, Yusuf mencium saudaranya itu Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Jadi setelah dicium, dipeluk, tangis-tangisan mereka, ya, senang, bahagia, di situ baru suasananya cair, ya. Saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia, sudah suasananya berbeda, tidak lagi seperti waktu mereka mendengar akulah Yusuf yang kalian jual. Wah, itu mereka ketakutan banget, ya, mereka tidak berani berbuat apa-apa, mereka tidak berkutik, ya. Dan setelah Yusuf menunjukkan kasih yang sungguh luar biasa, dia peluk saudara-saudaranya dan suasananya menjadi nyaman. Ya, menarik dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bagaimana seorang Yusuf yang menunjukkan kasih yang tulus. Dia tidak melihat bahwa, ya, perlakuan saudara-saudaranya adalah perlakuan yang harus dibalas, harus kembali
eh, dia harus menganiaya atau membuat menderita saudara-saudaranya. Tidak, dia mengasihi dan dia mampu melihat ini adalah jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan yang diizinkan oleh Tuhan harus dia lewati untuk mencapai keberhasilan itu. Ini cara Tuhan, ini yang menarik. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kita, ya cara Tuhan atau jalan-jalan yang diizinkan Tuhan harus kita hadapi tidak selalu mulus ya. Ada kalanya kita melewati jalan-jalan yang terjal, curam, dan penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Nah, untuk itu jangan kita menyerah, melangkah saja karena Tuhan menyertai kita. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Susah, senang, pokoknya kita hadapi, suka, duka, silih berganti, semua apapun itu, ketawa, menangis, ya, ya, berbagai macam persoalan, pergumulan. Yang terpenting bagi kita adalah yakinkan diri kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan bisa buat itu semua. Jalan-jalan yang menyusahkan itu, jalan-jalan yang membuat kita menderita, itu rupanya bisa membawa kita kepada satu keberhasilan. Jadi jangan langsung menyerah, tetap percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan dan tunjukkan kasih itu. Jadi kita harus tunjukkan kasih kepada semua orang, kasih kepada saudara-saudara kita, termasuk ya orang-orang yang tadi menyakiti kita, menzolimi kita. Yusuf menunjukkan hal itu, dia mengasihi saudara-saudaranya dengan tulus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian.